Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Sambil menunggu kameramen, jauh mungkin bisa lihat kanan kiri kalau mungkin tidak kenal kenalan ini. Itu salaman yang bukan salaman kenalan. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasan ensiklopedi salat jilid yang ketiga. Masih dalam pembahasan salat istisqa, dan ini sudah hampir selesai babnya. Sekarang kita ada di subbab ke-8, Al-Mubalaghatu fi raf'il yadaini fid du'a'i. Di buku bahasa Arab halaman 1029, buku bahasa Indonesia halaman 80, tentang mengangkat tangan tinggi-tinggi manakala berdoa di dalam sholat istisqa. Untuk menghemat waktu kita dengar pembacaan bahasa Indonesia, yang lain silakan menyimak Indonesia atau Arabnya. Penulis menjelaskan di poin H, bersungguh-sungguh dalam mengangkat kedua tangan ketika berdoa lebih daripada biasanya. Ya, teman-teman lihat dulu, saya praktekkan sekali lagi. Di antara bentuk pelaksanaan sholat istisqa, pertama diadakan khutbah dulu, tapi boleh juga sholat dulu, dua-duanya boleh. Adapun kalau seandainya kita mau sholat dulu, sebagaimana sholat Aid, bisa. Sebagaimana sholat Jumat juga bisa. Jadi khotibnya pakai selendang seperti ini, atau juga seperti ini. Ya. Kemudian dilaksanakan sholat berapa rakaat tadi? 2 rakaat dengan tata cara yang sama persis seperti sholat Id. Lalu kemudian setelah selesai salam, khotib naik ke atas mimbar, memberikan khutbah. Di tengah khutbah dia berbalik ke arah kiblat. Lalu kemudian dia balikkan terlebih dahulu selendangnya. Yang kanan jadi di kiri, kiri jadi kanan. Ya. Entah dengan cara seperti ini saja, atau dengan cara dibalik lewat depan leher, semua insya Allah boleh. Setelah dibalik, lalu kemudian angkat tangan ke langit. Ya. Tinggi-tinggi, di mana punggung tangan hadap ke langit, sedangkan telapak tangan ke tanah. Setelah selesai doa, kembali ke hadap makmum, lalu kemudian menutup khutbahnya. Nah, di minggu lalu saya praktekkan juga, kalau seandainya tidak bawa selendang, maka bisa peci yang dibalik. Disebutkan di sini tadi, sebagian ulama, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, sebagian ulama ada yang mengatakan punggung tangan yang di langit, sedangkan telapaknya menghadap ke arah tanah. Di antara hikmahnya adalah sebagai bentuk sikap optimisme, bahwa keadaan akan segera berganti dari musim kemarau yang panjang sehingga tidak turun hujan menjadi turun hujan. Dan ini juga ditunjukkan sama dengan pembalikan selendang. Dijelaskan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya ketika berdoa meminta hujan hingga terlihat putih kedua ketiak beliau. Beliau berlebih-lebihan dalam mengangkat kedua tangannya hingga punggung kedua telapak tangannya mengarah ke atas langit. Bisa dibedakan antara telapak tangan sama punggung tangan. Yang ada di dekat langit adalah yang punggung tangan. Jadi bukan begini, bukan telapaknya yang ke atas, tapi justru telapaknya ke bawah. Dan diangkatnya tinggi-tinggi.
Terus? Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika berdoa sehingga terlihat putih kedua ketiak beliau. Disebutkan dalam satu lafaz, beliau tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kecuali pada waktu berdoa meminta hujan. Ketika itu, beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih kedua ketiak beliau. Sementara dalam lafaz Muslim disebutkan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah meminta hujan, lalu beliau memberi isyarat dengan punggung kedua telapak tangannya ke arah langit. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, maksud ucapan Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kecuali pada waktu berdoa meminta hujan adalah beliau tidak pernah berlebih-lebihan dalam mengangkat tangannya kecuali ketika berdoa meminta hujan. Ya. Ada riwayat yang menjelaskan kepada kita bahwa Nabi seolah-olah beliau tidak pernah angkat tangan tinggi-tinggi seperti ini kecuali hanya dalam istisqa. Berdasarkan riwayat Anas ini. Tapi yang benar, intinya semua doa yang sifatnya kepepet, termasuk dalam peperangan, maka doanya seperti itu. Angkat tangan tinggi-tinggi. Terus? Oleh karena itu, Anas radhiyallahu anhu berkata, hingga terlihat putih kedua ketiaknya. Selain itu, karena sesungguhnya Nabi pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdoa sewaktu perang Badar dan pada peristiwa lainnya. An-Nawawi rahimahullah berkata, lahiriah hadis ini dapat memberikan pemahaman yang keliru bahwa beliau tidak pernah mengangkat kedua tangannya selain ketika meminta hujan. Padahal bukan seperti itu maksudnya. Sebaliknya, telah terbukti di dalam beberapa riwayat bahwa beliau mengangkat kedua tangannya ketika berdoa selain daripada waktu meminta hujan. Bahkan riwayat-riwayat tersebut terlalu banyak untuk dihitung. Saya telah menghimpun sekitar 30 hadis yang berasal dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim atau salah satu dari keduanya tentang hal tersebut. Saya pun telah menyebutkannya pada bagian akhir dari pembahasan bab tentang sifat salat di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Hadis tersebut ditakwilkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkat kedua tangannya secara berlebihan, yakni sampai terlihat putih kedua ketiak beliau, kecuali ketika meminta hujan. Mungkin juga yang dimaksud adalah Anas tidak pernah melihat beliau mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, namun sahabat lainnya melihat beliau melakukan hal itu. Maka itu, riwayat sekelompok sahabat yang menetapkan hal itu pada banyak kesempatan lebih dikedepankan daripada riwayat seseorang yang tidak menyaksikannya. Akibatnya, riwayat tersebut perlu ditakwil sebagaimana yang telah kami sebutkan. Wallahu a'lam. Maksud dari beberapa paragraf di sini, ada riwayat Anas yang seolah-olah Nabi tidak pernah mengangkat tangan tinggi-tinggi kecuali hanya di istisqa. Tetapi kata Imam Nawawi, pendapat ini keliru. Karena ada banyak riwayat yang menunjukkan Nabi di beberapa kesempatan mengangkat tangan seperti itu. Jadi bukan hanya di istisqa. Dan para sahabat yang lain yang melihat Nabi pernah melakukan seperti ini, tidak hanya di istisqa, itu banyak. Oleh karenanya mungkin ini hanya penglihatannya Anas bin Malik. Yang tidak dilihat oleh Anas, ya, mungkin Anas tidak tahu. Kurang lebih ini pembahasannya mirip seperti apakah Nabi sholatnya hanya 11 rakaat untuk tarawih bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat Nabi SAW sholat malam baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11. Tetapi ada riwayat Ibnu Umar, dia mengatakan saya pernah lihat Nabi sholat 13. Dari sini menunjukkan bahwa klaim dari Aisyah radhiyallahu anha, meskipun beliau adalah istri Nabi, bahwa Nabi tidak pernah sholat lebih dari 11 di dalam dan di luar bulan Ramadan, ini sebatas yang dilihat oleh Aisyah. Adapun yang tidak dilihat Aisyah, Nabi pernah sholat lebih dari 11. Yakni berapa tadi? 13. Menunjukkan bahwa sholat tarawih lebih dari 11 itu boleh. Nah. Lanjut. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, lahiriah ucapan Anas radhiyallahu anhu, kecuali ketika berdoa meminta hujan,
adalah menafikan mengangkat tangan pada setiap doa selain pada doa meminta hujan. Ini bertentangan dengan hadis-hadis yang menetapkan adanya mengangkat kedua tangan pada selain doa meminta hujan, sebagaimana telah disebutkan bahwa hadis-hadis tersebut cukup banyak. Al-Bukhari telah menguraikannya secara terpisah dengan menyebutkan sekian banyak hadis tentang hal itu dalam kitab Ad-Da'awat. Sebagian ulama berpendapat bahwa mengamalkan hadis-hadis tersebut lebih utama. Sementara itu, hadis Anas radhiyallahu anhu lebih dipahami bahwa dia tidak melihat doa beliau yang lainnya sehingga tidak serta-merta berarti sahabat lain pun tidak melihatnya. Ulama lainnya berpendapat bahwa hadis Anas tersebut perlu ditakwil untuk dapat menyelaraskan pemahaman kedua riwayat tersebut, yaitu memahami penafian tersebut sebagai sebuah cara khusus pada istisqa, yakni mungkin maksudnya mengangkat yang berlebihan, sebagaimana ditunjukkan oleh ucapan Anas radhiyallahu anhu hingga terlihat putih kedua ketiak beliau. Hal ini diperkuat dengan hadis-hadis yang menerangkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa, yang pada umumnya memiliki makna memanjangkan dan membentangkan kedua tangan ketika berdoa. Adapun ketika berdoa meminta hujan, seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambah kadar mengangkat keduanya sampai ke arah wajah dan sejajar dengannya, sehingga karena itulah terlihat putih kedua ketiak beliau. Sifat mengangkat kedua tangan dalam hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Tsabit dari Anas. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta hujan, lalu beliau memberi isyarat dengan kedua punggung telapak tangannya ke arah langit. Punggung tangannya yang di langit, bukan telapaknya. Terus? Didasarkan juga pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta hujan seperti ini. Anas pun memanjangkan kedua tangannya dan menjadikan bagian dalam kedua telapak tangannya ke arah tanah, sehingga aku dapat melihat putih kedua ketiak beliau. Ya. Dicontohkan juga oleh Anas bahwa yang bagian telapak itu ngadap ke tanah. Terus Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sekelompok pengikut madhab kami dan yang lainnya berkata, disunnahkan pada setiap doa yang ditujukan untuk mengangkat atau menghilangkan bencana seperti kekeringan dan sebagainya, agar mengangkat kedua tangan dan menjadikan kedua punggung telapak tangan ke arah langit. Ketika berdoa untuk meminta dan memperoleh sesuatu, maka hadapkanlah bagian dalam kedua telapak tangan ke arah langit. Mereka berargumen dengan hadis ini. untuk keadaan di mana kita kepepet karena adanya bala atau bencana, maka sebagian ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i, ya, mazhabnya Imam Nawawi, punggung tangannya yang di langit, sedangkan telapaknya yang ke tanah. Terus. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, para ulama selain An-Nawawi berkata, hikmah dibalik memberi isyarat dengan kedua punggung telapak tangan ketika meminta hujan bukan pada doa lainnya adalah sikap optimis akan berubahnya keadaan, sebagaimana yang dikatakan mengenai membalik pakaian. Hal itu mengisyaratkan pula sifat sesuatu yang diminta, yaitu turunnya hujan ke bumi. Penulis pernah mendengar guru kami, Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, mengomentari ucapan Anas radhiyallahu anhu. Yang dimaksud beliau tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, kecuali pada waktu berdoa meminta hujan, adalah mengangkat tangan dengan sungguh-sungguh dan berlebihan. Sebab telah diriwayatkan bahwa beliau mengangkat kedua tangannya pada banyak doa selain ketika meminta hujan tersebut. Penulis juga pernah mendengar Syekh berkata, mengangkat kedua tangan ketika berdoa termasuk salah satu sebab dikabulkannya doa. Perbuatan ini disunnahkan kecuali pada beberapa kondisi ketika Nabi tidak melakukannya meskipun dituntut supaya mengangkat tangan pada saat itu. Pada kondisi-kondisi ketika beliau mengangkat kedua tangannya, maka kita pun melakukannya. Seperti pada saat berdoa meminta hujan, ketika berdoa karena dihadapkan oleh suatu kebutuhan mendesak, dan pada waktu doa istikharah. Adapun pada kondisi-kondisi ketika beliau tidak melakukannya, seperti doa di antara dua sujud, maka kita pun tidak mengangkat kedua tangan. Demikian pula halnya doa pada akhir salat, sebelum salam, dan doa setelah salat fardu. Bisa disimpulkan sedikit dari yang baru saja dibaca, bahwa doa yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ada kalanya Nabi SAW angkat tangan. Contohnya dalam salat istisqa. Contohnya juga saat berkhutbah yang
doanya berisi permintaan hujan. Sudah disampaikan di pertemuan kira-kira 3 pertemuan sebelumnya. Bahwa di dalam khutbah Jumat, khotib itu berdoa dengan memberi isyarat satu telunjuk. Tetapi bila isinya adalah meminta hujan, maka dia ganti tangannya menjadi angkat kedua tangan dengan berdoa dengan telapak tangan sebagaimana biasa. Nanti kalau sudah tidak meminta hujan, maka dia mengganti dengan telunjuk lagi. Maka mana yang dicontohkan Nabi SAW untuk angkat tangan, maka angkat tangan. Ada doa tertentu yang justru tidak angkat tangan. Seperti doa-doa yang kita baca di dalam sholat. Kita tidak bisa mengangkat tangan karena Nabi SAW tidak praktekkan. Nah, saya pernah berdiri di samping salah seorang ustadz waktu awal-awal ngaji dulu. Setelah selesai azan, maka saya angkat tangan. Azan ya, di penghujung azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Saya langsung angkat tangan. Allahumma rabb hadhihi al-waqti tamma salati. Sampai selesai, turunkan tangan, maka ustaz itu tanya, barusan antum angkat tangan buat apa? Buat doa setelah azan Ustaz. Oh, yang saya tahu tidak ada riwayat angkat tangan untuk doa itu. Doa itu hanya dibacakan tanpa angkat tangan. Adapun setelah selesai, misalnya antum sholat qobliyah dulu, baru setelah itu angkat tangan untuk doa di antara azan dan iqamat, itu baru ada. Paham? Doa antara azan dan iqamat, angkat tangan. Adapun doa ba'da azan, Allahumma rabb hadhihi al-waqti tamma wa salatu qaimah dan seterusnya, ini tidak perlu angkat tangan karena tidak ada riwayat yang mencontohkannya. Terus. Jadi apabila beliau tidak mengangkat tangan dalam suatu doa, maka kita pun tidak melakukannya. Hukum asal dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan, kecuali pada kondisi-kondisi ketika Nabi Muhammad SAW tidak mengangkat kedua tangannya, meskipun pada saat itu terdapat sebab-sebab yang menuntut untuk mengangkatnya. Mengenai mengusap wajah dengan kedua tangan, hal itu diperbolehkan karena Al-Hafidz Ibnu Hajar memiliki pengetahuan yang matang tentang hadis dan lebih mengetahui hal tersebut daripada ulama lainnya. Ya. Di bagian akhir ada masalah yang mungkin tidak berhubungan dengan istisqa. Apakah setelah selesai doa bisa usap wajah? Dan ini masalah yang dipertentangkan sejak lama. Sebagaimana perbuatan sebagian orang, misalnya dia berdoa di antara adzan dan iqamat. Allahumma firli bla 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 bla, Allahumma Allahumma Allahumma. Terus dia dengar iqamat, Allahu Akbar Allahu Akbar. Dia menutup doanya dengan usap wajah. Apakah ini diperkenankan, dituntunkan atau bagaimana? Sebagian ulama ada yang mengatakan seperti ini tidak ada tuntunannya. Tetapi yang benar, dan ini asing di telinga kita, maka di sini disebutkan oleh penulis Syekh Sa'ad bin Qahtani, kata beliau, wa mashul wajhi bil yadaini la ba'sa bihi li'anna al-hafidha hassan al-haditha. Adapun mengusap wajah dengan dua tangan, maka ini tidak mengapa dikarenakan al-hafidh beliau mengatakan atau menilai hadis yang menyebutkannya adalah hadis yang hasan. Tapi ada juga perkataan sebagian ulama ya, seingat saya seperti Al-Imam Anas bin Abi Salam, beliau menegaskan dengan ketegasan yang antum bisa bayangkan bagaimana rasanya kalau kita di posisi itu. Kata beliau, tidak ada yang melakukan pengusapan wajah setelah doa kecuali orang bodoh. Ya, tinggal antum mau di versi yang mana. Ya, tidak ada usap wajah, ya sudah nggak usah usap. Tapi kalau saya yakin, apalagi kalau antum suka dengan perdebatan, pokoknya tak usap wajah aku biar nanti ada ketemu musuh. Karena ada sebagian teman-teman yang sangat semangat untuk menegakkan sunnah, kemudian dia praktekkan apa yang kira-kira bisa menyelisihi keumuman supaya nanti dapat teman debat. Karena memang hidupnya tidak mapan kalau tidak ada pertengkaran. Dia sengaja lakukan itu secara demonstratif. Wallahu alam. Saya pribadi saya lebih condong saya tidak pernah usap wajah. Tapi kalau ada di sebelah saya, misalnya ustadz kah, siapakah dia usap wajah,
maka saya tidak ingkari husnuzon, siapa tahu dia mengambil pendapatnya Al-Imam Ibnu Hajar. Lanjut. Penulis menarik kesimpulan dari ucapan guru kami, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, bahwa kedua tangan tidak diangkat ketika berdoa pada semua kesempatan khutbah dan ketika memberi nasihat, baik oleh khotib, penceramah, maupun mereka yang mendengarkannya, kecuali ketika doa istisqa. Sementara maksud ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lalu beliau memberi isyarat dengan kedua punggung telapak tangannya ke arah langit, adalah bersikap berlebihan dalam mengangkat kedua tangan ketika berdoa meminta hujan. Ya. Kita simpulkan dulu di subbab yang ke-8 ini. Setelah seorang khotib menyampaikan khutbah, maka dia berbalik ke arah kiblat, kemudian dia membalik selendangnya, lalu dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke atas langit, di mana punggung tangannya ke arah langit, sedangkan telapak tangannya menghadap ke arah bumi. Dan ini bisa dilakukan bukan hanya di sholat istisqa, menurut pendapat yang benar, bisa juga dilakukan di setiap keadaan di mana kaum muslimin mengalami bencana atau juga dalam kondisi sangat terdesak. Adapun mengangkat kedua tangan dalam doa, maka kita dapati ada sebagian riwayat di mana Nabi SAW doa dan angkat tangan, maka kita praktekkan. Ada sebagian doanya Nabi, meskipun isinya doa, Nabi tidak angkat tangan, maka jangan angkat tangan. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Adapun masalah mengusap wajah setelah doa, maka ini adalah masalah yang diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan bolehnya, sebagian lagi mengingkarinya. Kalau antum mau praktekkan salah satunya, maka jangan ingkari saudaranya. Kalau antum mau tidak usah usap wajah, ya tidak usah. Tapi kalau ada orang yang di sekitar antum, jangan antum ingkari seperti melihat orang berbuat maksiat. Ya, jangan diperlakukan temannya kayak orang melakukan kemungkaran. Nah, kalau mau tanya dulu. Saya lihat antum mengusap wajah setelah doa, rutinitas saya lihat itu apa dasarnya? Siapa tadi bilang saya pernah membaca riwayat Umar bin Khattab dinilai hasan oleh Ibnu Hajar dan saya lebih pilih pendapat ini. Ya sudah, lapang dada. Kan orang berbeda pendapat dia dengan dalil, dengan dasar. Nah, tapi kalau dia bilang, enggak tahu juga ya, sudah kebiasaan. Maka antum bisa sampaikan, oh ini ada ikhtilaf. Di antara ulama ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Lanjut. Poin I, doa-doa dalam meminta hujan. Terdapat beberapa doa yang cukup banyak yang berasal dari Nabi SAW ketika meminta hujan. Di antaranya sebagai berikut. Berikut ini adalah doa-doa yang kita bisa baca waktu berdoa saat sholat istisqa. Maksudnya saat berbalik tadi. Kalau seorang khotib ditunjuk untuk berkhutbah, maka hendaklah dia hafalkan sebagian doa-doa ini. Kalaupun tidak bisa semuanya, hafalkanlah yang pendek-pendek, yang mudah-mudah. Dan meskipun dicampur dengan bahasa Indonesia tidak apa-apa. Meskipun dicampur dengan bahasa Indonesia. Atau dia baca doanya Nabi SAW lalu dia terjemahkan. Maka ini pun tidak apa-apa. Lanjut. Yang pertama, Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Ini gampang. Ya, hafalkan saja satu. Allahumma skina. Tinggal kali 3. Apa artinya? Ya Allah siramilah kami. Ya Allah siramilah kami. Ya Allah siramilah kami. Sirami di sini maksudnya apa? Turun hujan. Terus? Dalam lafaz yang lain, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, Allahumma aghithna sebagai pengganti Allahumma askina. Antum baca dua-duanya, hafalkan Allahumma aghithna kali 3. Ya. Lalu terjemahkan. Terus? Artinya, ya Allah hujanilah kami, ya Allah hujanilah kami, ya Allah hujanilah kami. Kedua, Allahumma skina ghaithan mughithan, mari'an, nafi'an ghaira rar, ajilan ghaira ajil. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang menolong, yang banyak sehingga menyuburkan, yang bermanfaat dan tidak membahayakan, yang disegerakan dan bukan yang tertunda. Terus? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin,
La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta al-ghani wa nahnu al-fuqara. Anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Raja Hari Pembalasan. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Ya Allah, Engkaulah Allah yang tidak ada ilah kecuali Engkau, yang Maha Kaya, sedang kami orang-orang yang fakir. Turunkanlah hujan kepada kami. Jadikanlah hujan yang Engkau turunkan itu sebagai kekuatan dan bekal bagi kami hingga waktu tertentu. Ya, speednya ditambah. Allahumma skina ibadak wa bahaimak wa wanshur rahmatak wa ahyi baladakal mayyit. Ya Allah, siramilah hamba-hambamu, hewan-hewanmu, serta sebarkanlah rahmatmu dan hidupkanlah negerimu yang mati. Allahumma skina ghaithan mari'an tabaqan ajilan ghaira ra'ithin nafi'an ghaira darrin. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang baik kesudahannya, lebat sehingga menyuburkan, merata, yang segera dan bukan yang terlambat, serta yang bermanfaat dan tidak membahayakan. Masih banyak lagi doa yang bermanfaat serta istighfar lain yang tidak disebutkan di sini. Lihat di catatan kaki yang panjang. Catatan kaki 102. Terdapat doa-doa lain mengenai istisqa yang riwayatnya dhaif namun maknanya sahih. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Salim bin Abdullah dari ayahnya secara marfu. Allahumma skina ghaithan mughithan hani'an mari'an qadaqan mujallalan sahan tabaqan daiman. Allahumma sqinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi wal bahaim wal khalqi minal awai wal jahdi wad danki ma la nashkuhu illa ilaika. Allahumma anbit lana az-zar'a wa adirra lana ad-dar'a waskina min barakatis samai wa ambit lana min barakatil ard. Allahumma rfa' anna al-juhda wal ju'a wal 'ura wakshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghayruk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaran fa'arsilis sama'a alaina midrara. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang menolong, yang nyaman dan baik akibatnya, yang deras dan merata. Ya, kalau kata penulis tadi ja'a fil istisqa'i ada'iyatun ukhra dha'ifatun wa ma'naha sahih. Ada beberapa riwayat yang lain riwayatnya dhaif, maknanya sahih. Nanti kalau teman-teman misalnya suatu saat jadi khotibnya kemudian berdoa karena tidak banyak yang dihafal, ya. Kemudian mau ditambah dengan doa yang lain dengan bahasa Indonesia, teman-teman bisa pakai ini, ambil terjemahannya aja. Terus. Yang mengalir, meluas, dan menyeluruh. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan dan janganlah Engkau menjadikan kami termasuk orang-orang yang berputus asa. Ya Allah, sesungguhnya hamba-hamba, negeri-negeri, binatang-binatang, dan makhluk lainnya sedang menderita kesusahan, kepayahan, dan kesempitan. Tidaklah kami mengadukan hal tersebut selain kepadamu. Ya Allah, hidupkanlah tanaman untuk kami, deraskanlah air susu untuk kami, siramilah kami dengan keberkahan-keberkahan langit, dan tumbuhkanlah untuk kami keberkahan-keberkahan bumi. Ya Allah, angkatlah dari kami kepayahan, kelaparan, dan kemiskinan. Serta hilangkanlah dari kami bencana, sebab tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Engkau. Ya Allah, kami benar-benar memohon ampunan-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, maka kirimkanlah hujan yang deras kepada kami. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam Talkhisul Habir nomor 721, hadis ini disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um secara mu'allaq dan kami tidak mendapatkan sanadnya. Al-Baihaqi pun tidak meriwayatkannya secara bersambung dalam kitab-kitab karangannya, tetapi dia hanya meriwayatkannya sebagai pengetahuan saja dari jalur Asy-Syafi'i. Dia berkata, hadis ini diriwayatkan dari Salim, kemudian dia berkata,
Kami telah meriwayatkannya sebagian lafaz-lafaz dan sebagian makna-maknanya pada hadis Anas bin Malik, hadis Jabir, hadis Abdullah bin Jarrad, hadis Ka'ab bin Murrah, dan yang lainnya. Setelah itu, Al-Baihaqi menyebutkan hadis tersebut beserta sanad-sanadnya. Skip, kembali ke atas. 10. Poin J, disunnahkan mengubah posisi selendang atau pakaian luar dan menghadap kiblat. Ini yang tadi saya sampaikan dalam praktek, bahwa setelah seorang khotib berkhutbah, maka dia disunahkan untuk menghadap ke belakang, maksudnya ke arah kiblat, lalu membelakangi makmum, lalu kemudian dia bisa membalik selendangnya. Dan saya sampaikan di minggu yang lalu, bahwa mungkin penggunaan selendang di satu negeri dengan negeri lain bisa berbeda-beda. Kalau di Saudi orang pakai kutroh, sorban yang sering kita lihat warna putih atau merah putih. Kadang itu yang dibalik. Kalau di Indonesia orang pakai sorban tapi bentuknya kadang dibuat kayak segitiga, kadang dibuat seperti kotak saja. Ya. Di balik ini bisa tinggal balik lewat belakang, bisa tinggal diputar. Ya. Lanjut. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini radhiyallahu anhu, di dalamnya disebutkan Nabi SAW keluar untuk meminta hujan. Beliau pun mengubah posisi selendangnya. Dalam lafaz lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW meminta hujan dan membalik selendangnya. Dalam salah satu lafaz disebutkan Nabi SAW keluar menuju tempat sholat, kemudian beliau memohon diturunkan hujan. Beliau menghadap ke arah kiblat, mengubah posisi selendangnya, lalu ia sholat 2 rakaat. Ya. Teman-teman lihat di kalimat yang terakhir, Nabi pergi ke musola untuk melakukan istisqa, kemudian beliau hadap kiblat, membelakangi jamaah, membalikkan selendang, kemudian sholat. Ini seolah-olah dalil yang menunjukkan bahwa sholat istisqa itu sholatnya dulu apa khutbahnya dulu? Khutbahnya dulu. Tapi tadi sudah saya bilang di awal, boleh khutbah dulu, boleh sholat dulu. Terus? Dalam lafaz yang lain lagi disebutkan, beliau SAW keluar bersama orang-orang dan meminta hujan untuk mereka. Beliau pun berdoa kepada Allah sambil berdiri, kemudian menghadap kiblat dan mengubah posisi selendangnya. Mereka pun mendapat hujan setelah itu. Dalam suatu lafaz dikatakan, Nabi SAW keluar meminta hujan, lalu beliau menghadap kiblat dan berdoa. Beliau membalik selendangnya, kemudian sholat 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan pada kedua rakaat tersebut. Dalam lafaz yang lain, aku melihat Nabi SAW keluar pada hari beliau meminta hujan. Perawi berkata, beliau pun membalikkan punggungnya ke arah orang-orang, menghadap kiblat dan berdoa. Kemudian beliau mengubah posisi selendangnya, lalu sholat untuk kami menjadi imam 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan pada kedua rakaat tersebut. Oh iya, di pertemuan lalu saya juga sampaikan, khutbah sholat istisqa itu hanya sunnah. Maka kalau ada orang hanya sholat istisqa tanpa khutbah, maka sholatnya sah. Kemudian saya juga sampaikan di pertemuan lalu, sholat istisqa ini boleh seperti sholat Jumat, yakni tanpa takbir tambahan. Boleh juga seperti sholat Id, yakni dengan takbir yang 7 dan 5. Lanjut. Dalam lafaz lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW meminta hujan lalu sholat 2 rakaat dan membalik selendangnya. Sufyan berkata, Al-Mas'udi mengabarkan kepadaku dari Abu Bakar. Dia berkata, memindahkan bagian kanan ke kiri. Dalam lafaz yang lain bahwasanya Nabi SAW keluar ke tempat sholat kemudian sholat. Ketika berdoa atau ketika ingin berdoa, beliau menghadap kiblat dan mengubah posisi selendangnya. Dalam lafaz lain, Rasulullah SAW keluar ke tempat sholat untuk meminta hujan. Beliau pun berdoa lalu meminta hujan, kemudian menghadap kiblat dan membalik selendangnya. Lafaz-lafaz tersebut berasal dari Al-Bukhari. Adapun lafaz Abu Dawud adalah beliau SAW membalik posisi selendangnya. Sisi kanan selendangnya diletakkan pada bahu kiri dan sisi kiri selendangnya diletakkan pada bahu kanan. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ada lihat di YouTube, sebagian dai bikin tutorial balik selendang. Jadi kayak ada letakkan
yang ini di sini, yang ini di bagian sini. Kemudian putar, panggil ini dengan ini. Lalu putar. Nah, gini caranya. Ya. Saya katakan ini tidak ada aturan khusus sebenarnya. Tidak mesti dengan cara gini tadi, cek gitu. Tinggal diputar gini juga boleh. Kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Kita bisa pakai tutorial itu dengan cara gini, lalu gini. Lalu bagaimana dengan yang di selendangnya ditaruh di kepala? Kayak orang Saudi. Gini, terus gini. Ya, tapi malah mukanya tertutup nanti. Oleh karenanya, ya, dengan cara yang normal saja. Yang tidak memberat-beratkan diri sendiri. Terus? Dalam lafaz Imam Ahmad, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meminta hujan untuk kami. Beliau memanjangkan doa dan memperbanyak permintaan. Kemudian beliau menghadap ke arah kiblat dan mengubah posisi selendangnya. Beliau membalik bagian luar sehingga menjadi bagian dalam dan orang-orang pun ikut melakukannya. Ya. Kalau dikatakan di sini faqallabahu dhahran li batnin, Nabi balik selendangnya yang tadinya luar jadi dalam. Berarti ini bukan cuma sekedar diputar, tapi juga bahkan dibalik. Ya, kan kalau gini tadi, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, tapi atas tetap atas, bawah tetap bawah. Kalau betul-betul dibalik, ya, maka yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Nah, terus? Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, jumhur ulama juga berpendapat disunnahkannya membalik selendang bagi orang-orang sebagaimana yang dilakukan imam. Hal ini didukung oleh riwayat Ahmad melalui jalur lain dari Ibad dalam hadis tersebut dengan lafaz wa hawwalan nasu ma'ah. Orang-orang pun ikut membalikkan selendang mereka bersama beliau. Ya, stabiloi garis bawahi kata-kata orang-orang membalikkan selendang bersama beliau. Wa hawwalan nasu ma'ah. Ya, manusia atau makmum juga membalikkan selendang mereka sebagaimana imam. Maka kalau jamaahnya bawa selendang, maka selendangnya dipraktekkan juga oleh makmum. Ketika imamnya balik selendang, maka makmumnya balik selendang. Kalau tidak bawa selendang, maka bisa peci. Ya, peci kita yang kayak gini kan kupluk bisa ditukar, dalam jadi luar, luar jadi dalam. Tapi yang peci nasional warna hitam kayaknya enggak bisa dibalik begitu. Nanti rusak, nah tinggal dibalik gini aja, diputar. Gitu. Intinya ada pembalikan ini dalam rangka optimisme. Agar keadaannya bisa terbalik. Ya. Adapun bendanya bisa berbeda-beda. Benda yang dibalik ini, peci kah, selendang kah bisa berbeda. Terus? Al-Hafidh mengenai yang tampak dari ucapannya, yakni membalik selendangnya, adalah bahwa beliau membalik selendangnya setelah selesai meminta hujan. Namun ternyata yang benar bukanlah demikian, tetapi maksudnya membalik selendang ketika sedang melaksanakan istisqa. Malik telah menjelaskan di dalam riwayatnya yang telah disebutkan, yaitu yang berlafaz, beliau pun membalik selendangnya ketika menghadap ke arah kiblat. Dalam riwayat Muslim dari Yahya bin Abu Bakar bin Muhammad disebutkan, ketika akan berdoa, beliau menghadap kiblat dan membalik pakaiannya. Ya. Di sini ada riwayat wa annahu lamma arada an yad'u istaqbalal qiblata wa hawwala rida'ah. Nabi SAW ketika akan berdoa menghadap ke arah kiblat, dan beliau mau berdoa, maka beliau sebelum doa balik selendang dulu. Ini yang tadi saya praktekkan. Sebelum berdoa, sebelum angkat tangan tinggi-tinggi, selendangnya dulu yang dibalik. Ada riwayat sebelumnya yang dikatakan pembalikan selendang ini terjadi waktu sepanjang sholat. Ya. Ala kulli hal dalam hal ini bisa ikuti salah satunya. Jangan saklek, apalagi sampai bertengkar dalam masalah ini. Terus? Asal riwayat tersebut terdapat pada penyusun atau Al-Bukhari sebagaimana akan disebutkan pada bab-bab yang akan datang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa membalik selendang dilakukan pada saat khutbah, yakni ketika akan berdoa. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan suara pelan dan menghadap kiblat. Demikian juga orang-orang. Ada pendapat mengenai hikmah dibalik mengubah posisi selendang. Yang benar adalah
sebagai bentuk rasa optimis dengan berubahnya kondisi pada saat itu. Lahiriah dari ucapan perawi, orang-orang pun ikut membalikkan selendangnya, menunjukkan bahwa hal tersebut juga disunahkan bagi kaum wanita. Akan tetapi Ibnu Majishun menyanggah tidak disunahkan bagi kaum wanita. Ya, apakah perempuan ikut balik jilbab? Karena mungkin wanita tidak bawa selendang tapi bawanya jilbab. Ya, di sini disebutkan Ibnu Majishun mengatakan la yustahabbu fi haqqihinna. Tidak disunahkan untuk perempuan. Terus Guru kami Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, jika aurat kaum wanita terlihat ketika mereka membalik selendang atau pakaian luarnya saat sholat istisqa sehingga kaum pria dapat melihatnya, maka hendaklah mereka tidak melakukan hal itu. Sebab membalikkan selendang hanya sunnah. Sedangkan menyingkap selendang di hadapan kaum pria adalah fitnah dan haram hukumnya. ya. Di antara hikmah kenapa perempuan tidak usah ikut-ikutan membalikkan jilbab, khawatir nanti malah terlihat auratnya. Sementara membalikkan selendang itu hanya sunnah. Sedangkan memperlihatkan aurat di hadapan laki-laki bukan mahram itu hukumnya haram. Kurang lebih pembahasannya mirip-mirip seperti kita waktu tawaf mencium hajar aswad itu hanya sunnah. Sedangkan nonjok-nonjok orang, dorong-dorong orang itu haram. Maka tidak disunahkan untuk mencium hajar aswad bila antum sudah tahu ke situ nanti antum akan dorong-dorongan dan tonjok-tonjokan. Sama juga dengan seorang perempuan mau ikut cium hajar aswad. Cium hajar aswad di dalam tawaf hukumnya hanya sunnah. Tapi perempuan masuk di area orang cium hajar aswad sangat memungkinkan badannya tersentuh oleh laki-laki. Bukan mungkin lagi, pasti. Ya. Kecuali kalau seperti di masa lalu. Ya. Pernah di masa lalu dan saya waktu itu ada, alhamdulillah. Pernah ada masa di mana pemerintah Saudi, kalau sudah selesai masa haji, maka selama 1 bulan ditutup. Tidak ada orang non-Saudi yang datang ke Masjidil Haram. Jadi ada masa di mana Masjidil Haram itu sepi. Nah, karena saking sepinya, maka orang-orang yang datang dari Saudi, mereka dengan leluasa cium hajar aswad. Saya pernah datang setelah musim haji, orang haji udah pulang. Saya ikut antrian 5 orang disuruh cium laki-laki, stop. Kemudian perempuan lagi. Istri saya masuk di situ juga. Jadi 5 orang cium, 5 orang cium, 5 orang cium. Pakai antrian. Karena sepi. Adapun di zaman sekarang, biasanya musim haji belum selesai, jamaah umroh sudah masuk lagi. Jadi terus menerus ada, sehingga tidak ada hentinya hajar aswad dikerumuni laki-laki. Maka perempuan jangan di situ. Terus? Jika aurat perempuan tidak tersingkap, maka hukumnya sunnah sebagaimana disunnahkan bagi laki-laki. Karena begitulah hukum dasarnya, yaitu adanya persamaan hukum antara kaum pria dan kaum wanita, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan perbedaan di antara keduanya. Jika orang-orang sudah mendapatkan hujan, maka mereka pun berhenti. Namun jika belum, maka mereka akan mengulangi meminta hujan untuk yang kedua atau bahkan yang ketiga kalinya. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bersungguh-sungguh dalam mengulang-ulang permohonan atau doanya. Di samping juga hal itu akan mempercepat terkabulnya doa tersebut. Allah akan mengabulkan doa selama seseorang tidak terburu-buru atau berputus asa, yaitu dengan mengatakan, aku telah berdoa tetapi Allah tidak mengabulkan doaku. Nah, di antara yang bisa dilakukan saat berdoa dalam sholat istisqa, diulang-ulang. Makanya tadi ada Allahumma aghithna, itu tidak sekali. Ada Allahumma asqina, diulang-ulang, tidak hanya sekali. Di antara hikmahnya adalah sebagai bentuk memelas kepada Allah supaya Allah menyegerakan terkabulnya doa. yakni supaya segera diturunkan hujan. Azan aja dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nah, ada yang mau bertanya? Di sini ada pertanyaan, tapi pertanyaannya tidak nyambung sebenarnya. Tapi pertanyaannya bagus. Ya. Pertanyaannya tidak berhubungan dengan sholat istisqa, tapi bagus. Apakah ada yang namanya keberatan nama? Ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Apakah ada yang namanya keberatan nama? Sehingga kalau dikatakan oleh sebagian masyarakat, anakmu ini keberatan nama, makanya suka sakit. Ganti aja namanya. Yang demikian benar, tetapi dilihat dari dua sisi. Antara yang sesuai dengan syar'i dengan yang hanya sekedar adat istiadat. Keberatan nama itu ada, tetapi dengan dua sisi. Antara yang benar-benar sesuai syar'i dengan yang hanya adat istiadat. Yang sesuai syar'i, contohnya nama yang terlalu berat untuk dia karena itu diharamkan dalam agama. Seperti menamakan anak Malakul Maut. Kok Malakul Maut? Malikul Amlak. Salah, bukan Malak. Malikul Amlak. Raja diraja. Ini keberatan nama karena raja diraja siapa? Allah Ta'ala. Maka diharamkan di dalam Islam punya nama raja diraja. Atau dengan bahasa apapun. Kalau bahasa Arabnya Malikul Amlak, bisa jadi ada orang namanya King of the King, atau raja diraja, atau dengan bahasa Jawa apa? Apapun. Itu tidak boleh, karena hanya Allah yang berhak menyandang predikat sebagai rajanya para raja. Contoh yang juga tidak boleh karena keberatan, dan ini dimakruhkan. Bukan haram, tapi makruh. Tidak disukai. Yaitu nama-nama yang terlalu berlebihan, yang terlalu berat untuk seorang muslim menyandangnya. Misalnya nama Syamsuddin, mataharinya agama. Nasiruddin, penolong agama. Komaruddin, mataharinya agama. Karena apalagi orang di zaman sekarang, tidak mungkin dia menyandang status seperti itu. Termasuk juga yang tidak disukai nama Muflih. Karena seorang manusia tidak mungkin selamanya muflih. Ya. Pasti ada kalanya dia sedih. Pasti ada kalanya dia rugi. Ada kalanya dia tidak berhasil. Maka nama ini terlalu berlebihan. Sebagian ulama ada yang memakruhkan. Ada yang menceritakan bahwa Syekh Al-Albani, beliau mengatakan, nama saya Muhammad Nasiruddin. Seandainya boleh diganti, maka saya ganti. Tapi ini pemberian orang tua. Maka yang paling bagus, nama itu adalah Abdullah, Abdurrahman, dan nama-nama yang setelah Abdu ditambahkan dengan nama-nama Allah. Begitu juga nama-nama Nabi. Nama-nama yang kontennya baik. Tapi tidak usah berlebihan. Pernah ada orang disuruh ganti namanya oleh Nabi. Karena dia punya nama Abdun Nabi. Hambanya Nabi. Padahal manusia itu bukan hamba Nabi. Hambanya siapa? Hamba Allah. Maka Nabi ganti namanya menjadi Abdul Ghani.
mirip-mirip dengan Abdul Nabi, diganti jadi Abdul Ghani. Ketemu dengan orang namanya Abdul Rasul, hambanya Rasul. Maka Nabi ganti dia namanya jadi Abdul Ghafur. Paham? Nah ini secara syar'i. Adapun yang secara adat istiadat namanya udah bagus, tidak melanggar Islam. Misalnya dia namanya Abdullah Faqih misalnya. Atau Abdullah Jamil. Terus suka sakit. Tetangganya bilang ini ganti aja namanya, terlalu berat. Nah, maka yang seperti ini hanya sebatas adat istiadat karena tidak dilandasi dengan syariat. Yang seperti itu orang tuanya tidak perlu ganti nama. Ya, tidak perlu ganti namanya. Apa yang perlu dilakukan orang tuanya? Satu, baca-baca buku-buku yang berkaitan dengan pola asuh dan pendidikan anak. Yang kedua, sering-sering dengarkan podcast atau dengarkan ceramah-ceramah berkaitan dengan pendidikan anak. Ya, karena ada juga orang yang ganti nama katanya namanya keberatan soalnya anaknya hiperaktif. Padahal ini bukan soal nama. Ya, tapi memang anaknya hiperaktif karena orang tuanya kurang bisa didik. Kemudian bisa juga diperhatikan makanannya. Karena bisa jadi anak itu hiperaktif karena lantaran makanan yang dikasih. Ya, misalnya anak yang pagi hari dikasih makan roti tawar, dikasih meses, lalu disiram susu kental manis. Ya. Dibandingkan dengan anak yang makannya telur rebus. Biasanya yang manis-manis pagi hari itu susah fokus belajar dan hiperaktif. Ya, karena makanannya yang seperti itu. Jadi orang tua juga perhatikan asupan makanan buat anaknya seperti apa. Oke, dari sini kita ambil kesimpulan nama yang disuruh ganti karena dianggap keberatan itu ada dua, ada sisi syar'i, ada sisi hanya adat istiadat. Yang bisa diganti adalah yang melanggar sisi syar'i. Seperti tadi. Masih ada 2 menit, ada yang bertanya? Dadah, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.